Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita Nata. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing tepatnya mengenai provider handphone yang ada di Jerman. Jadi di video kali ini aku mau sharing aja sih kayak pengalaman aku dan juga kayak pengetahuan aku mengenai provider-provider ini. Jadi supaya teman-teman yang begitu nyampe di Jerman kira-kira tuh kalian tahu mau pakai yang mana. Oke, kita langsung mulai aja. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kayak peraturan-peraturan tertentu kalau kalian mau pakai provider handphone gitu. Jadi di Jerman itu ada banyak banget provider handphone, bahkan tuh kadang supermarket juga bisa ngeluarin provider itu. Cuman kalau dari segi harga, pasti dari harga-harga yang dikeluarin dari supermarket itu murah punya, cuman aku nggak tahu bagus apa enggaknya, aku nggak berani ngomong. Dan ya karena aku belum pernah pakai gitu, aku bakalan sharing ke kalian sesuatu yang pernah aku pakai, jadi biar lebih aman. Dan juga kalau misalkan kalian mau deal sama suatu provider ini, biasanya di Jerman itu menggunakan sistem kontrak, di mana kontraknya itu lamanya 2 tahun. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai yang 2 tahun, berarti kalian pakai yang prepaid. Cuman ada sih, cuman biasanya, lagi-lagi biasanya orang Jerman tuh bakalan nawarin yang kontrak 2 tahun ini. Ini tuh udah bener-bener kayak standarnya banget di Jerman. Ya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai 4 provider yang bisa dibilang cukup terkenal, pasti semua orang juga tahu, kalian juga pernah dengar kalau kalian lagi di Jerman. Ya udah, langsung kita mulai aja dari provider yang pertama. Yang pertama itu adalah Telekom. Telekom ini merupakan salah satu provider handphone terbesar di Jerman dan juga terlama di Jerman, makanya bisa dibilang Telekom ini cukup terkenal. Tapi kalau dari segi harga sendiri, dia ini yang bener-bener paling mahal dibandingkan dengan provider lainnya yang bakalan aku bahas selanjutnya. Jadi, kita langsung lihat aja kira-kira harganya berapa. Jadi untuk lebih gampangnya, aku bakalan pakai sistem yang paling basisnya atau yang paling paketan data yang paling murah. Contohnya kalau di sini itu Magenta Mobil S, dimana harganya itu 40 euro per 2 tahun. Jadi itu kita harus deal kontrak selama 2 tahun dan dia tuh punya 6 GB paket datanya dan teleponnya flat rate, SMS flat rate, dimana sebenarnya ini jarang dipakai. Iya, jadi ini tuh adalah Telekom. Salah satu alasan kenapa aku kasih tahu ke kalian atau aku bilang di video aku sebelumnya, lebih baik kalian bikin visa student dulu sebelum deal dengan provider handphone seperti ini, itu adalah karena mereka itu banyak provider yang punya penawaran khusus atau penawaran lebih menarik untuk teman-teman yang student atau juga orang-orang yang masih muda atau juga orang-orang yang di bawah 28 tahun. Jadi di sini mereka ada penawarannya, kita bisa klik dari 6 giga dari harganya 30 euro, dia itu harganya 20 euro. Tahun pertama dan tahun keduanya akan menjadi 30 euro. Gitu. Jadi tapi semua feature-featurenya sama aja sih, nggak ada yang berbeda, cuman beda di harga. Jadi kayak lebih murah 10 euro untuk 1 tahun pertama. Itu dia Telekom. Telekom ini sendiri biasanya tuh digemari sama bisnis-bisnismen. Jarang banget student yang pakai Telekom kecuali emang dia picky banget mau pakai yang bener-bener tuh yang terbaik, karena Telekom ini tuh dia tuh punya sinyal yang paling baik di Jerman. Iya, Telkom punya sinyal paling baik di Jerman. Jadi even kayak kalian lagi ngelewatin tunnel atau ngelewatin lorong gitu, dia tuh bisa tuh sinyalnya masih ada. Nah, provider-provider lainnya kadang suka goyang. Aku nggak bilang nggak ada gitu, karena ya karena aku juga nggak pakai semuanya. Aku cuma tahu beberapa informasi juga dari teman-teman yang pakai atau juga dari kayak kerabat kerja yang pakai Telekom ini. Telekom ini bisa dibilang harganya paling mahal dari provider lainnya. Kayaknya aku tadi sebut ya. Jadi alasan dia mahal itu karena dia perusahaan terbesar, dia perusahaan provider yang besar di Jerman, sinyal dia bagus, kayak dari kualitasnya gitu dia oke punya, paling oke di Jerman, dan makanya dia mahal. Kita masuk ke provider kedua, yaitu Vodafone.
Nah, kalau Vodafone ini, kalau kita ibaratkan dengan provider di Indonesia, mungkin sejenis IM3, Indosat lah ya, Indosatnya provider Indonesia gitu. Kita langsung lihat aja deh ke yang dia tawarin untuk anak-anak muda, karena aku yakin banyak banget di sini pasti anak-anak muda yang nonton. Nah, Nah, penawaran khusus untuk anak muda itu, pokoknya kalian bisa langsung cari aja di webnya, dan kalian bisa klik di für alle unter 28 oder für junge Leute oder sowas. Ya, kalian bisa langsung klik di situ, dan di sini tuh yang dia tawarin sayangnya nggak ada yang 6 GB, jadi aku bakalan pakai yang S ini sebagai perbandingan. Nah, kalau kita lihat yang S itu harganya 20 euro, lagi-lagi dia untuk 2 tahun. Seperti yang aku bilang, dia tuh emang normal kontraknya tuh 2 tahun. Dan yang S ini menawarkan 10 GB data, paket data, dan harganya itu 20 euro per bulan, dimana itu tahun pertama, dimana tahun keduanya akan naik menjadi 25 euro. Dan minimal itu kalian harus deal selama 2 tahun. Emang kontraknya tuh biasa segituan. Paket datanya sebenarnya sama aja sih, dia kayak flat telepon, SMS, euro, roaming, semuanya sama, nggak terlalu berbeda. Harganya juga tadi sama ya berarti. Iya, tapi yang ini 6 GB, kalau yang ini itu 10 GB dapatnya, ibaratnya kayak gitu. Yang ini lebih murah dikit lah. Oke, Vodafone ini sebenarnya oke juga. Banyak juga teman-teman yang pakai Vodafone ini sebagai salah satu provider mereka. Dan kebetulan ini lagi ada promo kayaknya. Tadinya itu 5 GB, sekarang 10 GB. Lumayan mahal ya, 20 euro per bulan. Aku sih ngerasa sebagai student nggak perlu yang mahal-mahal banget ya, cuman kurang tahu juga kalian gimana. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 itu aku ada O2. O2 itu juga terkenal banget di Jerman, dan lagi-lagi dia juga ada penawaran untuk student dan orang-orang di bawah 28 tahun. Kita langsung klik di untuk yang studentnya ini, dan ini ada penawaran sampai 40 GB, 20 GB, yang menurut aku nggak worth it banget. Aku bakalan milih ngambil di yang 6 GB karena sama dengan yang lain. Oke, 6 GB ini si O2 ada di angka 15 euro per bulannya. Udah. Iya, 15 euro per bulannya selama 2 tahun. Dia kayak harganya lebih murah 10 euro gitu dibandingkan dengan harga normal atau penawaran normal untuk orang-orang biasanya. Nah, aku bisa bilang 3 provider itu adalah 3 provider yang paling terkenal atau paling umum ditemukan di Jerman. Jadi kalian jalan dikit, ketemulah salah satunya. Tapi menurut aku Telekom itu masih nomor 1, sinyal dia tuh paling kuat, walaupun harganya itu bisa tergolong super mahal, apalagi untuk kantong-kantong student ya. Kayak aku bakal mikir 2 kali untuk beli provider itu. Di nomor 4 ada Premium SIM. Pasti banyak teman-teman yang kayak bertanya, apakah ini? Karena ini merupakan provider yang nggak terkenal dibandingkan dengan 3 provider lainnya yang tadi aku sebutin. Ini tuh masih kayak provider yang ada yang kenal, ada yang pakai, tapi nggak yang mayoritas gitu loh. Tapi aku pakai provider ini dari 2018, dan menurut aku sih aku fine-fine aja. Harganya itu bisa dibilang super murah banget. Kalian percaya nggak? Ini aku tunjukin ke kalian. Apa ini? Aku salah pencet. Oke, ini namanya Premium SIM. Kebetulan dia lagi ada action atau promo sampai 23 Juni. Promonya ini adalah kita lihat yang 6 GB. Namanya itu LTE-L dengan paketan 6 GB LTE plus flat, kalian mau telepon mau SMS tuh gratis dengan harga cukup 9 euro aja. Wow, beda banget ya. Tadi tuh kayak 2 digit semua gitu loh provider-provider lainnya. Ini aku bukannya promosi, aku cuman sharing apa yang menurut aku kayak
oke sih menurut aku. Ya dibilang bagus banget banget enggak, tapi bisa dibilang oke. Premium SIM ini adalah bisa dibilang tuh anaknya dari si O2 yang aku sebutin sebelumnya. Jadi menurut aku ini fine-fine aja. Dan aku pakai ini juga dari 2018, dari akhir 2018 sampai sekarang aku masih pakai ini, nggak ada masalah sih. Dari harga dia tuh murah. Kalian bisa lihat 5 euro, 6 euro, 9 euro. Kenapa sih dia bisa murah banget? Yang pertama itu adalah dia nggak ada toko offline-nya, jadi dia tuh benar-benar kayak cuman online doang. Kalian beli online, datang per pos, terus udah gitu. Jadi nggak ada, mereka kayaknya nggak perlu bayar karyawan untuk jaga stand-standnya gitu loh, makanya harganya bisa lebih murah. Video ini aku cuma nge-review doang, nggak nyuruh kalian pakai yang Telekom lah, O2 lah, atau premium SIM ini. Aku cuma kayak pengen ngasih tahu aja ke kalian, barangkali belum ada yang tahu juga mengenai si premium SIM ini. Kalian bisa coba cek aja dan cek dulu, cari-cari tahu lagi. Sayangnya untuk premium SIM ini dia nggak ada promo khusus sih untuk student atau orang-orang di bawah 28 tahun. Dia cuman ada promo seperti ini doang. Dan kebetulan aku sendiri pun pakai yang ini, yang LTEL 6GB, tapi harganya aku deal 2018 itu dia di 14 apa 15 euro gitu, aku lupa. Dan aku bakalan ganti sih ke yang ini. Ini murah banget, 9 euro. Ini tuh juga ada pilihan, kalian bisa deal 2 tahun atau kalian nggak mau kontrak 2 tahun gitu. Jadi kayak kalian bisa kundigen atau kundigen atau ya menyudahi kontrak kalian kapan ajanya itu per bulan ya hitungannya. Ya guys, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga yang aku sharing bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa ngebantu supaya kalian tuh hidup lebih supaya bisa meminimalisasikan pengeluaran kalian per bulannya. Apalagi buat student, kita nggak butuh internet atau paket data yang sampai semahal itu, karena di rumah ada internet, dan internet di Jerman itu bisa dibilang kencang banget. Kalian mau download atau upload sesuatu juga cepet. Terus juga di Hochschule atau di uni FH kalian itu juga ada internet, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian mau bawa kayak iPad segala macam, itu ada internet yang tersedia di universitas masing-masing. Terus juga ya palingan HP ini kita pakai buat apa sih? Kayak buka sosial media lagi di jalan, lagi di kereta gitu, dimana menurut aku ya 6GB itu udah cukup sih, karena nggak butuh juga yang banyak-banyak. Buat apa kan? Mendingan kita simpan buat makan di luar. Oke guys, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya. And that's it for today. Thank you guys for watching. Bye bye.